Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Siswastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan tidak lupa puja dan puji syukur kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa sebagai salah satu suri tauladan kita. Eh, Terima kasih. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode informasi search pada siswa kelas 4 Sekolah SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Perkenalkan dulu, saya Fadil Sabil dari kelas 6B pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya melaksanakan tugas ujian akhir semester pada pelajaran penelitian tindak kelas. Pada dosen pengampu kami adalah Dr. Marwadi SSC MPD. Eh, Mari kita lakukan seminar pada hari ini. Yang pertama itu agenda. Bab 1 pendahuluan, yang bab 2 kajian pustaka, kerangka berpikir. Bab 3 itu metode penelitian. Jadi di sini kami akan meneliti penelitian tindakan kelas pada informasi search yang ada di SDN dan negeri 3 Karangtengah. Bab pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi di sini kami akan mengembangkan sebuah penelitian dan mencari latar belakang masalahnya apa dulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian pada saat pembelajaran di dalam kelas. Latar belakang. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan belajar. Jadi, kenapa dibilang berpusat kepada guru? Guru itu memberikan pembelajaran itu kurang efektif. Bagaimana mereka menjadi siswa yang pasif di dalam kelas. Kenapa dibilang pasif? Kurangnya wawasan guru terhadap kelas. Dibilang pasif itu, jadi murid-murid itu bete, tidak ada pergerakan, tidak ada eh, apa namanya metode-metode pembelajaran yang bisa menyenangkan dalam kelas. Yang selanjutnya itu metode pembelajaran belum bervariasi. Nah, di sini kita mengembangkan bagaimana metode ini, metode informasi research ini berinovasi dan berkembang. Jadinya enggak menonton apa monolog gitu menonton. Jadi kita mengembangkan bagaimana pembelajaran itu lebih ceria dan lebih efisien. Yang ketiga itu kegiatan pembelajaran kesan monoton. Jadi monoton ya, tidak ada progresnya, segitu aja. Jadi guru itu cuma menerangkan ini, menerangkan itu, tidak ada perkembangan yang ada dalam kelas. Yang keempat itu pendaya gunaan sumber belajar yang belum ada untuk materi luas. Jadi dibilang kurang luas itu, jadi guru itu memberikan suatu materi cuma itu aja, tidak menjangkau luas seperti yang ada di luar sana. Jadi guru itu tidak berkembang. Yang bilang berkembang itu pembelajaran itu aja, tidak ada bervariasinya. Yang kelima itu rendahnya hasil belajar pada mata pelajarannya. Jadi eh yang dibilang guru anak murid pasif, terus tidak bervariasi, jadi anak-anak itu lebih cenderung menurun kualitas belajarnya. Jadi kita sebagai peneliti ini bagaimana menggerakkan supaya hasil belajar itu lebih condong meningkat. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Dalam penelitian ini, bagaimana ek- efektivitas penerapan metode informasian pada mata pelajaran PKN globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Jadi kita itu efektivitas penerapan studi ini bagaimana pada sekolah ini berkembang atau tidak, atau maju atau meningkat atau menurun. Jadi kita kembangkan di dalam kelas dengan
optimal. Yang kedua itu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PPKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Jadi kita berupaya meriset untuk meneliti bagaimana dari rendah ke meningkat supaya anak itu berfokus belajar dengan giat dan lebih senang. Tujuan penelitian ini menerapkan metode information set pada materi belajar PKN, materi kolonisasi dan di kelas 4 SD Karangtengah. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui informasi search. Jadi kita itu merubah, memanage bagaimana supaya metode ini digemari anak-anak dan lebih asik. Supaya dalam perkembangan ini, zaman ini, guru itu tidak monoton aja, tidak pasif. Jadi guru itu membuat inovasi-inovasi terhadap pengembangan yang ada dalam kelas. Yang selanjutnya itu penelitian. Teoritis metode ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode informasi search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang terdefinisikan dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran. Jadi pada metode ini kita mencari faktor-faktor penyebab timbulnya nih. Dari yang tadi yang anaknya pasif, terus anaknya monoton, tidak ada peningkatan. Kita teliti dengan seksama di dalam kelas nih. Kita nilai dan kita ubah menjadi supaya meningkat. Relevan. Relevan dalam meningkatkan pembelajaran. Jadi guru itu lebih efisien dalam mengembangkan suatu proyek yang ada di penelitian ini. Kita tidak boleh kita harus serius, tidak boleh bercanda, terus bagaimana bervariasi menggunakan metode-metode tersebut dengan supaya anak itu bergembira dan supaya senang. Lanjutan selanjutnya itu lanjutan manfaat praktis. Nah, bagi siswa menumbuhkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Nah, jadi meningkatkan supaya anak itu lebih giat belajar dan lebih giat untuk mengembangkan apa yang ada di isi kepalanya ini nih. Misalkan guru memberikan materi terus murid itu bisa leluasa mengembangkan apa yang ada di jati dirinya. Misalkan guru menerapkan tentang gotong royong. Nah, siswa telah bisa menangkap nih gotong royong. Kenapa? Karena guru telah memberikan motivasi-motivasi penerapan pada murid ini secara gembira, secara tenang. Misalkan, ayo teman-teman, kita membersihkan tempat kelas yuk. Itu salah satu gotong royong. Itu setelah udah mencerminkan bagaimana aktivitas pembelajaran itu lebih senang, langsung. Dan satu bagi guru mengetahui strategi pembelajaran yang bernarasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran serta menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok pembelajaran PKN. Jadi guru itu mengetahui strategi, membuat dan merancang strategi supaya pembelajaran ini sangat menyenangkan dan sangat dimengerti untuk anak-anak. Meningkatkan, memperbaiki. Jadi darinya biasa saja menjadi luar biasa. Tidak itu aja, bervariasi. Tergantung gurunya tersebut ingin memper apa namanya mempervariasikan atau mau juga dikembangkan dengan sempurna. Biasanya itu dengan tim itu mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif biasanya. Yang satu bagi sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode belajar. Nah, ini juga sekolah juga sangat penting supaya guru-guru itu lebih berkompeten, supaya guru itu lebih meluaskan pikiran itu untuk mendapatkan hasil di dalam kelas itu lebih sempurna. Jadi anak-anak itu lebih senang, lebih gembira, tidak ada takut, tidak ada yang namanya, bu saya nggak bisa. Jadi bagaimana menginformnya aja dalam hal tersebut. Yang selanjutnya itu bab 2, kajian pustaka.
kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, kajian pustaka itu belajar. Nah, murid itu belajar dengan giat dengan belajar, terus guru itu mengajar. Nah, di situ adalah terjadi interaksi, harus bervariasi dan harus menyenangkan, dan harus bikin situasi anak itu gembira dan bersemangat. Hasil belajar pada saat kita belajar, kita masih hasil belajar dengan tes tersebut, terus pendidikan kewarganegaraan, terus globalisasi. Nah, pada globalisasi itu menerapkan pada di luar dunia itu bagaimana kita mendapatkan pendidikan kewarganegaraan pada belajar tersebut. Yang itu metode pembelajaran informasi set. Metode kita membuat metode pembelajaran lebih efektif dengan menarik semenarik mungkin. Yang itu karakteristik anak. Kita itu tidak bisa, metode itu tidak bisa untuk semua umur. Jadi kita menengahkan dari rendah, sedang, dan atas. Tidak bisa disamaratakan. Jadi kita mulai bertahap. Metode pembelajaran. Nah, ketika kita dapat umur sudah tua, kita bisa menggunakan metode pembelajaran. Misalnya, pada saat umur 7 tahun ke 9 tahun, siswa untuk tidak bisa disamakan. Jadi, metode itu diterapkan pada saat tidak sama. Jadi, misalnya, pelan, terus metode tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya itu, kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar tentang globalisasi melalui penggunaan metode dan proses pada siswa. Nah, jadi upaya meningkatkan supaya meningkat pada situasi belajar itu mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini ada saat ini metode pembelajaran yang metode konvensional. Siswa pasif dan dalam kegiatan belajar. Pendaya guna sumber belajar yang optimal. Rendahnya hasil belajar. Jadi kita itu dari rendah kita harus meningkatkan supaya tidak ada yang namanya siswa pasif, siswa diam, dan siswa tidak tahu. Kita berinovasi supaya merancang pembelajaran ini lebih efektif dan lebih leluasa. Berinovasi, beraneka ragam yang harus ada kita metode lakukan. Tindakan penerapan metode pembelajaran informasi research. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode informasi research. Tindakan itu kita kaji, kita teliti, dan kita jalankan metodenya. Tidak bisa kita abaikan saja. Pelan-pelan, itu tidak bisa 1 minggu 2 minggu, itu bisa sampai 5 bulan atau 10 bulan untuk melakukan tindakan tersebut. Yang selanjutnya itu tujuan hasil. Nah, kita itu harus melakukan hasil belajar yang siswa meningkat supaya lebih efisien dan lebih menyenangkan dalam kelas. Hipotesis. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode informasi search diduga dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, kita terus meningkatkan supaya anak itu lebih asik dalam belajar dan menyenangkan pada pembelajaran. Yang bab 3, tempat dan waktu, desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji validasi data, analisis data, yang selanjutnya indikator capaian penelitian. Nah, tempat dan waktu. Biasanya itu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Nah, biasanya itu kurang rentang itu 5 sampai 10 bulan meneliti. Kita tidak sembarangan meneliti dengan kajian-kajian tertentu, metode-metode tertentu, terus validasi tertentu. Jadi supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal, tidak sembarangan untuk melakukan hal-hal tersebut. Harus dikaji lebih dalam supaya mendapatkan hasil yang maksimal pada dalam penerapan metode ini. Desain penelitian. Desain ini akan berupa penelitian tindakan kelas. Nah, iya, penelitian tindakan kelas. Ya, di dalam kelas kita mengkaji, terus membuat rencana, membuat tindakan, observasi, dan refleksi. Biasanya ini terdapat 4 unsur. Jadi, muter lagi aja.
itu, rencana siklus PTK supaya mendapatkan apa, penelitian ini seperti kita ketahui bahwa penelitian tindakan ini sangat penting untuk mengkaji apa yang ada di dalamnya, supaya mendapatkan hasil yang optimal. Nah, teknik pengumpulan data, pertama itu catatan lapangan. Catatan lapangan ini sangat penting ya. Kenapa? Di situ kita menyatat pada saat kita masuk sekolah, membaca doa, terus melakukan pembelajaran, terus melakukan, ulangan, tes, dan sampai pulang itu kita catat. Sampai hari pertama sampai dan akhir terakhir. Selain itu tes itu sangat penting karena kita bisa bisa apa, bisa mengetahui apa isi yang ada di kepala mereka, mengetahui kemampuan yang ada di mereka. Observasi kita mengobservasi dari catatan lapangan, catatan tes. Bagaimana anak-anak ini kita teliti, kita tindak lanjuti. Wah, ini anak ini. Kita observe dan kita lanjutkan ke dokumentasi. Dokumentasi itu penting kan. Pada saat kita catatan lapangan kita foto, tes kita foto, observasi kita foto. Jadi kita bisa mengumpulkan dan mengkaji penelitian tersebut. Nah, di sini ada teknik-teknik validasi data. Bahasanya itu di sini sangat penting ya. Kenapa dibilang sangat penting? Regulasi itu, kalau menurut saya itu lebih melakukan pengembangan pengembangan pada anak tersebut. Banyak model dan banyak agam ya. Yang pertama itu terregulasi sumber. Jadi ini mengecek pada sumber tersebut. Jadi mengaji serius tentang perilaku murid. Jadi murid itu bagaimana melakukan hal-hal pada dalam kelas ini, pada dalam mengerjakan, pada saat, bermain dari teman-temannya kita uji. Terus, terregulasi teknik. Data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dan teknik yang berbeda, misalnya dimulai dengan wawancara. Jadi, itu mewawancari anak nih, anak dan orang tua supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Yang saya itu terregulasi waktu, biasanya itu pada pagi hari. Kan pagi hari itu anak-anak itu lebih lebih apa, lebih fresh ya, jadi kita uji dengan di pagi hari ini. Nah, analisis data, pengumpulan data, terus penyajian, verifikasi menarikan kesimpulan, reduksi data. Jadi kita berputar aja, menerapkan pengumpulan data, penyajian, terus penarikan kesimpulan, reduksi data. Jadi semua data itu kita manage semenarik mungkin supaya mendapatkan hasil yang optimal. Yang selanjutnya indikator pencapaian penelitian. Dalam meneliti hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara karaksial jika minimal 80 siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah, yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika seluruhnya pelaksanaan tindakan kelas guru telah sesuai dengan skenario pelajaran. Jadi kita itu harus memanage supaya anak itu lebih meningkatkan pembelajaran. Sekian terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata, saya akan pantun sebentar. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih, untuk dosen pengampu kami, Bapak Doktor, Marwadi, SSI, MPD, Wali Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.